Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semua? Kali ini kita ketemu lagi dengan tema yang baru. Kali ini kita akan membahas materi tentang gadget. Jadi mungkin saat ini kita sering merasa kita tidak bisa jauh dari gadget. Ketika gadget kita ketinggalan, kita merasa ada yang kurang dari diri kita. Nah, apakah kondisi seperti ini adalah tanda-tanda gejala kecanduan gadget? Nah, untuk itu mari kita simak materi berikut. Materi ini berjudul Tips Mengatasi Kecanduan Gadget pada Remaja. Saat ini, gadget merupakan salah satu benda yang tidak bisa jauh-jauh dari tangan banyak orang. Karena dengan gadget kita bisa menggali informasi, bisa dijadikan sebagai tempat berekspresi dan juga sebagai ladang mencari uang. Namun di samping itu, banyak sekali orang yang menghabiskan banyak waktu hanya untuk barang elektronik ini, bahkan sampai-sampai melupakan pekerjaan dan tugas-tugas mereka, serta orang-orang terdekatnya, hanya karena terlalu serius dengan gadget. Menggunakan gadget memang tidak ada salahnya, tetapi kalau sampai kecanduan atau tidak bisa jauh-jauh dari gadget, ini sangat berbahaya. Bagaimana caranya mengatasi kecanduan gadget? Mari kita lihat. Tips mengatasi kecanduan gadget. Yang pertama, memperbanyak sosialisasi dengan orang-orang terdekat. Nah, untuk kondisi pandemi seperti ini, orang-orang yang terdekat yang bisa kita ajak berkumpul adalah keluarga kita. Seringlah berkumpul dengan keluarga kita. Karena jika kita selalu sendirian, maka ujung-ujungnya kita pasti mencari gadget kita tidak bisa jauh dari gadget kita. Nah, di saat berkumpul bersama keluarga, cobalah untuk tidak memegang gadget, apalagi sampai terlalu fokus dengan gadget sehingga melupakan kehadiran anggota keluarga kita. Yang kedua, mematikan gadget 30 menit sebelum tidur. Jika sebelum tidur kalian mempunyai kebiasaan memainkan gadget, maka mulai dari sekarang kebiasaan tersebut harus dibuang jauh-jauh agar kalian bisa lepas dari kecanduan gadget. Nah, untuk itu matikan gadget kalian sekitar 30 menit atau 1 jam sebelum kalian tidur. Jika ini jika ini kalian lakukan, ini akan berfungsi agar kalian bisa cepat-cepat tidur dan kembali segar pada pagi harinya. Yang ketiga, menghapus beberapa aplikasi yang membuat kecanduan. Setiap orang itu pasti mempunyai aplikasi andalan yang disimpan di dalam ponsel atau gadgetnya. Nah, aplikasi ini yang sifatnya hanya untuk hiburan dan tidak memberikan manfaat terlalu banyak, ada baiknya aplikasi ini untuk dihapus agar kita tidak terlalu sering memegang gadget kita. Yang keempat, memberikan batasan waktu untuk menggunakan gadget. Nah, cobalah saat ini kita mencoba membatasi waktu kita memainkan gadget. Misalnya ketika kita sedang berkumpul dengan keluarga kita jangan memegang gadget. Ketika sedang makan bersama, simpan dulu gadgetnya. Atau ketika kita sedang belajar, nah, gunakan perangkat belajar karena sekarang belajarnya online. Gunakan perangkat belajar hanya untuk belajar saja, untuk kebutuhan mengerjakan tugas saja. Jadi yang sifatnya hiburan, sifatnya permainan, itu dikesampingkan dulu. Jadi kita lebih fokus ke belajar dulu. Kemudian yang kelima, ganti gadget dengan buku-buku. Nah, membaca buku ini pastinya akan memberikan banyak manfaat daripada sekedar bermain gadget atau ponsel kalian. Nah, carilah buku-buku yang kalian sukai dan galilah ilmu sebanyak-banyaknya dari buku yang kalian baca. Yang keenam, menyimpan gadget di dalam tas ketika sedang berpergian. Nah, ketika kita berpergian, terkadang kita melihat banyak orang itu ketika di kendaraan umum atau di dalam mobil pribadi lebih sering memainkan gadget, ya. Nah, alangkah baiknya kita untuk menyimpan gadget kita di dalam tas atau di ransel bawaan kita ketika kita sedang berpergian. Kalau tidak terlalu penting, tidak usah dikeluarkan gadget kita, karena itu akan membuat kita terlalu sering mengecek notifikasi yang ada di dalam gadget kita, sehingga kita bisa menjadi kecanduan ponsel. Nah, ini adalah salah satu antisipasi agar kita tidak terlalu sering memegang gadget. Yang ketujuh, mengetahui dampak dari kecanduan gadget. Nah, kalau kalian
bisa membuka informasi, mencari informasi yang berkaitan dengan bahaya dari kecanduan gadget. Nah, mungkin kalian akan berpikir ulang, terlalu sering memainkan gadget. Nah, setelah kalian tahu caranya bagaimana menghindari kecanduan gadget, mulai dari sekarang silahkan dicoba untuk melakukan cara-cara yang kita sudah bahas tadi ya. Mudah-mudahan kalian bisa dimudahkan dalam mengatasi kecanduan gadget ini. Nah, mungkin untuk materi kali ini cukup di sini dulu. Nanti kita ketemu lagi dengan materi berikutnya dengan tema yang baru. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.